Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Rahma Mardatila dengan NIM 21050974021, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Web server. Pengertian web server. Web server adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari situs web menuju browser web dan memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web. Fungsi web server. 1. Membersihkan berbagai macam cache yang terdapat pada penyimpanan dan dokumen yang sudah tidak terpakai lagi. 2. Melakukan pemeriksaan pada sistem keamanan yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan permintaan klien atau web browser. 3. Menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Kelebihan web server. Pertama, web server a-base, yaitu lintas platform, kemudian konfigurasi yang cukup mudah, dan bersifat open source. Kedua, web server IIS atau Internet Information Server, yaitu lebih kompatibel dengan media apa saja, kemudian kerjanya lebih cepat dan stabil untuk PHP, dan ada fitur pelacakan kesalahan. Kekurangan web server. Pertama, web server a-base, yaitu tidak bisa mengontrol load, kemudian mudah diserang DOS, dan tidak bisa menjalankan karakter kutip. Kedua, web server IIS atau Internet Information Server, yaitu ada biaya pembayaran untuk penggunaannya dan keamanannya sangat minim sehingga mudah diretas. Berikut adalah simulasi web server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini terdapat simulasi subnetting, routing dinamis, dan DHCP server yang telah kita buat pada materi sebelumnya. Kemudian kita pastikan pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone sudah tersambung dengan web server. Kemudian kita klik PC 1, desktop, command prompt, kita ping 43.43.43.1. Dan berhasil. Kemudian kita ping pada PC 4, klik desktop, command prompt, ketik ping 43.43.43.1 dan berhasil. Kemudian pada laptop, klik desktop, command prompt, kita ping 43.43.43.1 dan berhasil. Kemudian pada smartphone, klik desktop, command prompt, kita ping 43.43.43.1 dan berhasil. Selanjutnya kita aktifkan service HTTP di web server. Kita klik web server, kemudian di sini kita klik HTTP dan pastikan portnya sudah kita on-kan. Lalu kita pilih index, lalu kita klik edit. Nah, di sini kita dapat mengkopinya dari buku panduan. Lalu kita klik di sini. Setelah itu, kita klik save. Yes. Kemudian pada PC 1 kita klik, lalu klik desktop, kemudian klik web browser. Lalu pada URL kita ketik 43.43.43.1. Lalu kita klik go. Dan berhasil. Di sini berhasil menyambung ke web server. Kemudian pada laptop kita klik desktop, web browser.
Kemudian pada URL kita ketik 43.43.43.1. Lalu kita klik Go. Nah, dan di sini juga sudah berhasil menyambung ke web server. Nah, di sini kita sudah mempelajari bagaimana proses web server dari klien. DNS server. Pengertian DNS server. DNS server adalah server yang menghubungkan URL dengan IP address atau Internet Protocol Address. DNS bertanggung jawab untuk mencari IP address yang sesuai dengan website tersebut. Kemudian, browser menggunakan IP address tersebut untuk berkomunikasi dengan server guna mengakses informasi dari sebuah website. Fungsi DNS server, yaitu mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien. Kemudian, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan dengan alamat domain, dan mengamankan aktivitas transfer data yang terjadi selama user mengakses suatu website. Kelebihan DNS server. 1. DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer. 2. Konsisten. IP address sebuah komputer bisa saja berubah, tapi hostname tidak harus berubah. 3. Simple. DNS server mudah untuk dikonfigurasikan bagi admin. Kekurangan DNS server, yaitu DNS tidak mudah untuk diimplementasikan. Kemudian pengguna memiliki batasan penggunaan nama untuk halaman situs, dan tidak bisa membuat banyak nama domain. Berikut adalah simulasi DNS server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekian presentasi dari di sini terdapat simulasi yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu terdapat simulasi subnetting, routing dinamis, dan DHCP server. Kemudian kita pastikan pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone sudah tersambung ke DNS server. Kita klik PC 1, klik desktop, kemudian command prompt, kita ping 33.33.33.1. Dan berhasil. Kemudian pada PC 4 kita klik desktop, command prompt, kita ping 33.33.33.1 dan berhasil. Kemudian pada laptop kita klik desktop, klik command prompt, kita ping 33.33.33.1 dan berhasil. Kemudian pada smartphone kita klik desktop, command prompt, kita ping 33.33.33.1 dan berhasil. Selanjutnya kita aktifkan DNS pada DNS server. Kita klik DNS server, kemudian kita pilih tab service, kemudian kita klik DNS. Di sini pastikan portnya sudah kita on-kan. Lalu untuk name-nya kita ketik ftp.jarcom.com. Untuk tipenya ARICORD, lalu untuk addressnya 43.43.43.2. Lalu kita add, kemudian kita save, lalu kita ketikkan jarcom.com. Untuk tipenya ARICORD, lalu untuk addressnya menjadi 43.43.43.1. Lalu kita add, kemudian kita save, lalu kita ketikkan www.jarcom.com. Lalu untuk tipenya kita ubah menjadi cname, kemudian untuk hostname-nya jarcom.com. Lalu kita add, dan jangan lupa kita save. Kemudian pada
PC 1 dan laptop kita jalankan perintah nslookup. Lalu kita klik PC 1, desktop, command prompt, kita ketikkan nslookup jarcom.com. Kemudian kita ketikkan nslookup www.jarcom.com. Nah, di sini dari jarcom.com. Lalu pada PC 1 kita klik desktop, kemudian web browser. Nah, pada URL kita ketik jarcom.com. Lalu kita klik go. Nah, berhasil. Kemudian kita ketikkan www.jarcom.com. Lalu kita klik go. Dan berhasil. Kemudian begitupun pada laptop, kita klik desktop, command prompt, kemudian kita ketikkan nslookup jarcom.com. Lalu kita ketikkan nslookup www.jarcom.com. Dan berhasil. Kemudian pada laptop kita klik desktop, kemudian kita buka di web browser. Pada URL kita ketikkan jarcom.com. Lalu kita klik go. Dan berhasil. Lalu kita ketikkan www.jarcom.com. Dan berhasil. Kemudian pada PC 1 dan laptop kita jalankan perintah nslookup untuk FTP Jarcom. Lalu kita klik PC 1, kemudian desktop, command prompt, kita ketikkan nslookup ftp.jarcom.com. Dan berhasil. Kemudian pada laptop kita klik desktop, kemudian command prompt, kita ketikkan nslookup ftp.jarcom.com. Dan berhasil. Nah, di sini kita telah mempelajari DNS server untuk memberikan alamat domain ke semua server lain. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.